Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Intensitas hujan lebat akibat cuaca ekstrim masih terjadi di ibu kota. Bahkan ibu kota juga harus bersiap siaga menerima air kiriman dari daerah penyangga seperti Bogor. Lalu kemudian apakah langkah naturalisasi yang saat ini diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan program lainnya seperti sumur resapan bisa kemudian mengatasi secara efektif keadaan banjir di ibu kota? Nanti kita akan berbincang dengan narasumber Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota. Tapi sebelum saya sapa narasumber kita hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut tentang bagaimana penanganan banjir di ibu kota. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa cuaca ekstrim akan terjadi pada Januari hingga Februari 2021, sehingga DKI Jakarta bersiap menghadapi banjir. Upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi banjir ibu kota adalah membuat sumur resapan, gerbek lumpur di 13 sungai dan danau, serta penambahan 20 pompa. Meski demikian, sejumlah banjir masih terjadi pada waktu hujan turun terus-menerus pada pekan lalu sehingga warga terpaksa mengungsi. Dalam penanganan banjir di ibu kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengusung konsep naturalisasi yang penanganannya memperhatikan unsur-unsur rehabilitasi ekosistem lingkungan, yakni melakukan penanaman pohon pada area bantaran sungai agar ada resapan air. Tetapi faktanya konsep naturalisasi membutuhkan pembebasan lahan untuk penghijauan, dan sampai saat ini belum ada data akurat terkait lokasi sungai yang dinaturalisasi. Sementara itu, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi banjir di ibu kota berupa penambahan pompa, membuat sumur resapan, serta naturalisasi belum berjalan hingga kini, membuat pelaksanaan penanggulangan banjir tidak maksimal di kota Jakarta. Baik, permasalahan banjir yang memang sampai saat ini masih sulit untuk dituntaskan terutama di Jakarta dengan berbagai program yang berubah-ubah dari naturalisasi kemudian juga normalisasi dan beberapa istilah lainnya gitu yang rasa-rasanya juga kita harus menilai kembali mana kemudian program yang efektif yang bisa kita jalankan bersama di Jakarta. Dan untuk membahas tema kita hari ini saya sudah menghadirkan pengamat tata kota Yoga Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Nirwono Yoga. Selamat pagi Mas Imam, Baik, apa kabar? apa kabar Pak? Ya sehat alhamdulillah, Baik, terima kasih. kita akan kembali membahas soal banjir yang terjadi di ibu kota Ya, karena awal tahun ini cukup ramai begitu ya pemberitaan ya, tentang peristiwa banjir yang terjadi di Jakarta. Padahal kemudian di tahun 2020 kemarin sudah banyak program gitu yang diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Katakan saja misalnya yang pertama yang akan kita bahas adalah ya, sumur resapan yang ada di Jakarta. Jumlahnya ya. ditargetkan di 2021 sampai dengan 150.000 titik. Anda sendiri melihat dari adanya sumur resapan ini yang di Jakarta yang sudah dibuat di beberapa titik seperti apa Pak Nirwono Yoga? Ya, yang perlu kita apresiasi tentu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI ya, termasuk upaya pembuatan sumur resapan air, kemudian juga ada program gerbek lumpur di sungai, saluran air dan juga beberapa waduk ya. Tetapi yang perlu juga kita garis bawahi bahwa upaya upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI ini sebenarnya baru sebatas pekerjaan rutin ya. Apalagi dengan adanya penambahan pompa ini juga, lebih kepada pelengkap sebenarnya. Karena kalau memang Pemprov DKI serius menangani banjir, maka yang harus dilakukan kan pekerjaan-pekerjaan substansi yang paling mendasar dari penyebab banjir. Nah, untuk contoh umpamanya tadi, kalau kita bicara sumber resapan air, konteksnya lebih kepada pengendalian banjir di tingkat mikro, artinya tingkat lingkungan rumah, tingkat RT RW, pemukiman gitu ya. Bukan dalam konteks menangani banjir secara keseluruhan, karena kalau sumber resapan air ini kan tujuannya supaya setiap air hujan yang jatuh di halaman rumah kita, di halaman sekolah Hmm, misalnya atau halaman kantor itu tidak keluar ya, sehingga semuanya diserap ke dalam tanah. Tujuannya seperti itu. Tetapi dengan topografi di DKI Jakarta tidak bisa semua lokasi dibuat sumur ya, resapan ataupun vertical drainage. Misal, kalau di Jakarta Utara itu ya, ya, itu hanya dengan kedalaman 2 meter nih Mas Imam ya, ya, digali itu udah keluar airnya. air. Jadi tidak mungkin dibuat, sumber resapan air ataupun juga sistemnya, vertical drainage tadi. Baik, jadi Ya, harus kepada yang substansi begitu ya. Katakan misal ya, PUPR kan sekarang sudah melakukan normalisasi di ya, Kali Ciliwung, terus di ya, beberapa kali lain yang di Jakarta dan ini proyek sodetan juga cukup besar begitu. Apakah ya, kemudian proyek yang berjalan
sudah hampir 60% ini masih belum terlihat begitu efeknya, manfaatnya terhadap Kota Jakarta dalam penanganan banjir? Ya, kalau konteks ini justru, kita perlu, garis, bawahi lagi bahwa, konteksnya dalam 2 hari ini, kemudian minggu lalu, ini kan terjadi banjir ya, Mas Ya. Imam ya. Kalau minggu lalu itu ada di pemukiman di bantaran Kali Ciliwung, kalau yang hari-hari ini, yang daerah Cipinang Melayu ini sebenarnya merupakan luapan dari Kali Sunter ya. Hmm, hmm. Jadi sebenarnya sejak zaman, era Pak Fauzi Bowo sudah ada memang Ya. rencana 4 sungai utama yang perlu dibenahi karena mereka menyadari bahwa itu salah satu penyebab banjir, yaitu Sungai Ciliwung, kemudian, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter yang ternyata terbukti dalam 2 minggu terakhir ini 2 sungai di antaranya Hmm, yaitu hmm, Ciliwung dan, Sunter menjadi penyebab banjir di pemukiman di DKI ya. hmm. Nah, konteksnya ini lebih kepada dalam konteks ini belum tuntasnya pembenahan bantaran sungai tadi, Ya. Mas Imam, ya. Kalau kami catat sejak tahun 2017 misalnya, program pembenahan sungai ini justru berhenti karena dari 4 sungai tadi yang kami catat juga Sungai Ciliwung misalnya, dari 33 kilometer yang akan ditata, itu baru berhenti di 17 kilometer karena 16 kilometer ini belum dilakukan pembebasan lahan Hmm, hmm, dan belum dilakukan pekerjaan konstruksi di hmm, hmm, bantaran hmm, Kali Ciliwung tadi. hmm. Nah, sementara di Sungai, Pesanggeran, Angke, Sunter itu data kami baru pada proses pembebasan lahan, itu pun baru sampai antara, 20 sampai 30%-an yang sudah dibebaskan. Artinya belum Hmm, ada pekerjaan konstruksi hmm. di 3 sungai tadi. Nah, banjir kemarin menunjukkan bahwa Ya. suka tidak suka potensi sungai penyebab banjir karena ada luapan, selain ini konteksnya karena banjir kiriman artinya di luar DKI juga hujan lebat, maka perlu ada revitalisasi atau rehabilitasi sungai secara besar-besaran, secara serius. Artinya di sini, target utama sebenarnya, dari tahun 2012 sampai dengan 2022, 4 sungai tadi harusnya tuntas, Hmm, Mas, hmm, ya. hmm, Ini yang berhenti sampai dengan 2017 hmm. karena kebijakan yang sekarang ini, tidak ingin merelokasi warga. Padahal suka tidak suka pembenahan 13 sungai Ya. utama di DKI itu prinsip dasarnya badan sungai itu harus dilebarkan Ya. ya. Artinya warga yang ada di pemukiman tadi harus direlokasi, Hmm. baru kemudian bisa dilakukan penataan. Nah, penataan ini sebenarnya yang menjadi, pekerjaan konstruksi ya, tidak Ya. perlu memperdebatkan apakah mau naturalisasi atau normalisasi. Bahkan banyak contoh-contoh yang bisa kami, berikan, itu kota-kota di Eropa misalnya, itu melakukan memadukan bagaimana perpaduan antara konsep pendekatan naturalisasi dan normalisasi secara Hmm. harmonis. Jadi bukannya dipertentangkan seperti Ya. kita, malah nggak jalan-jalan sebenarnya, Mas Imam. Nah, ini yang harusnya dilakukan di 4 sungai utama dulu sesuai dengan program awal, Pemprov DKI sendiri. Baik, sebetulnya pembangunannya sudah, rancangan dan rencananya sebetulnya sampai 2022, tapi Ya, kemudian terhenti begitu ya, karena ya, tadi ada beberapa, permasalahan dan juga mungkin perbedaan sudut pandang begitu antara ya, naturalisasi kemudian normalisasi. Nah, apa betul. kemudian yang bisa kita dorong nih, Ya, Pak Nirwono Yoga, untuk kemudian kita bisa mencontoh, ya, kota-kota lain yang sudah menerapkan bagaimana normalisasi dan juga naturalisasi dilakukan? Karena tadi balik lagi kepada citra politik, citra tokoh dan lain sebagainya yang kemudian betul. akhirnya berimbas begitu ya terhadap kelangsungan hidup masyarakat karena dengan banjir ekonomi berhenti ditambah Ya, lagi saat ini pandemi. betul. Jadi begini, dari beberapa kali survei kami ke lapangan misalnya ya, hampir sebagian besar warga yang tinggal di bantaran kali yang selama ini menyelangkan banjir itu, secara teknis sebenarnya mereka tidak berkeberatan untuk direlokasi ke rumah susun terdekat ya, ke rusunawa artinya ya. Bahkan, hari Senin yang lalu misalnya kami ketemu dengan, warga di Kebon Baru yang minggu lalu terdampak banjir Kali Ciliwung misalnya. Bahkan mereka sudah menanyakan, Mas Imam, karena Mhm, ternyata mhm, sudah ada mhm. pengukuran, sudah ada pematokan di lapangan ya, tetapi belum bisa dibayarkan karena rencana untuk pembebasan lahan itu terhenti akibat kebijakan tadi ya, satu Mmm, itu. Jadi itu yang terhenti itu. Jadi sebenarnya masyarakat-masyarakat yang sudah diukur, sudah dilakukan, sosialisasi itu mhm, mhm. tidak merasa keberatan untuk direlokasi ya. Ini untuk mempertegas bahwa, masyarakat yang terdampak banjir sebenarnya pada dasarnya juga sudah jenuh ya, karena setiap tahun mereka terdampak Ya, banjir. Nah, kedua sebenarnya yang juga harus dilakukan adalah pemerintah, pusat suka tidak suka harus berkoordinasi dengan pemerintah DKI dan ini tentunya saya berharap juga pemerintah DKI mau bekerjasama baik dengan pemerintah pusat. Artinya yang tadi saya katakan, pembagian tugasnya sudah jelas loh Mas Imam mhm, tadi mhm, yang mhm, mhm. zaman, Pak Fauzi Bowo sampai dengan Pak Jokowi, Pak Ahok kemarin itu sudah sepakati bahwa
pembebasan lahan Ciliwung misalnya kasusnya ya, itu 7,5 meter kiri, 7,5 meter itu akan dibebaskan oleh Pemprov DKI supaya warga itu direlokasi ke rumah susun sebagai tanggung jawab dari pemerintah DKI. Ya. Baru kemudian BWSCC Kementerian PUPR bertugas membenahi, mengeruk, memperlebar, Hmm. bahkan menata kiri kanannya. Nah, di sini kan bisa berkolaborasi. Yang jadi persoalan kan sebenarnya pada saat pembenahannya itu, Mas Iman. Ya, kirinya tuh mau ditanggul seperti apa? Ya, Hmm. apakah semuanya full beton misalnya, atau ada pendekatan yang lebih ramah lingkungan? Itu yang tadi saya katakan. Kalau di Hmm. Jerman Hmm. misalnya, itu dilakukan antara pembetonan, tapi juga ada unsur tanaman. Ya. Jadi konsep naturalisasi dan normalisasinya bisa harmonis, Hmm. bukan dipertontonkan seperti sekarang. Kalau Hmm. dipertontonkan sekarang, mohon maaf ya, sampai dengan hari ini saya belum melihat sungai yang diterapkan dengan konsep naturalisasi di DKI, ya. Belum ada contohnya, dari Hmm. 13 sungai utama itu belum ada Baik. lokasi ataupun taruhlah sekedar satu koridor atau satu ruas yang sudah menerapkan konsep naturalisasi. Karena Hmm. apa? Konsep pembenahan sungai yang tadi saya katakan, suka tidak suka sungainya harus dilebarkan, ya. Betul. Dan kalau pendekatannya naturalisasi justru membutuhkan kemiringan bantaran kali yang lebih luas. Ya. Artinya pembebasan lahannya juga lebih luas, Hmm. begitu. Nah, padahal dengan kondisi sungai di Jakarta tidak semua bisa dinaturalisasi, yang bisa dikombinasikan. Misal, kalau lahannya cukup luas, tentu bisa dinaturalisasi. Tapi begitu masuk ke tengah kota, maka yang paling mungkin dilakukan adalah kombinasi ya antara naturalisasi dan normalisasi. Jadi Baik. bukan dipertentangkan. Itu PR utama yang harus dikerjakan tadi, Mas. Jadi tergantung lokasi penerapannya pun berbeda nanti ya, karena tadi semakin ketika kita ingin melakukan naturalisasi yang sempurna begitu ya, Ya, kelandaiannya harus baik dan itu justru iya, pembebasan lahannya akan lebih baik dan mungkin benar konsep itu. itu cocok sekali untuk wilayah-wilayah seperti Depok atau Ya, Bogor yang mungkin lahannya juga di sekitar bantaran sungai umumnya lebih tidak ada luas. hunian begitu. Baik, kita Jadi itu akan konsekuensinya, gitu ya. konsekuensi. Konsekuensi yang harus disampaikan ke masyarakat, gitu. Jadi Baik, menarik, ini menarik. PR-nya. Menarik sekali Pak Nirwono Yoga. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan bagaimana kemudian kita bisa mendorong. Apakah kemudian masyarakat bantaran kali yang kemudian mendorong atau lembaga sosial yang mendorong atau kemudian tempat-tempat riset yang mendorong pemerintah untuk kembali melanjutkan program ini. Kita harus jeda dulu ya Pak Nirwono. Untuk Ya, Anda siap. pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hal Indonesia.